Dalam Alkitab mencatat satu hal yang sangat menakutkan. Tuhan pada satu hari kumpulkan semua malaikat dan berkata mereka, sembahlah anakku. Herannya, bukankah hanya boleh sembah kepada Tuhan? Bukankah Tuhan satu-satunya objek, we should worship Him. Tapi Tuhan yang harus kita sembah sujud sebagai satu-satunya objek, Dia berkata kepada malaikat-malaikat, selain sembah kepada saya, sembahkanlah anakku. Ayat ini dicantum satu kali di Perjanjian Lama, dikutip di dalam Perjanjian Baru satu kali di dalam buku Ibrani. Let all the angels of God worship Him. Biarlah semua malaikat Tuhan menyembah Tuhan Allah dan menyembah anaknya yang dilahirkan. Kenapa mesti menyembah? Di luar Allah masih ada satu anak yang dilahirkan. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7. You are my son. Today I give birth to you. Engkaulah anakku yang kulahirkan hari ini. Engkaulah anakku. Siapa itu? Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal. Di dalam semua agama tidak pernah mencatat kalimat seperti ini. Hanya di dalam Kristen mengwarisi Mazmur, mengwarisi perintah Tuhan. I beget my son and you should worship him. Siapa yang menemukan ayat ini? Bukan teolog. Siapa yang mentegaskan pentingnya ini? Bukan pendeta yang hebat, tapi seorang Puritan yang membaca Alkitab dengan teliti. Akhirnya dia menemukan rahasia kristologi terbesar, namanya John Milton. John Milton bukan seorang pendeta. John Milton bukan seorang teolog. John Milton bukan orang belajar teologi. Tapi dia adalah orang yang belajar kitab suci dengan rendah hati, dengan teliti, dan dengan mau taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya John Milton selama hidup menulis 2 buku. Satu namanya Paradise Lost. Bagaimana manusia kehilangan itu Taman Firdaus. Dan kedua, Paradise Regained. Bagaimana melalui anugerah Tuhan manusia boleh kembali memiliki taman daripada Firdaus itu. Saudara-saudara, di dalam Paradise Lost lebih 10.000 kalimat syair yang terbesar di dalam sejarah literatur Inggris. Di dalamnya ada satu kalimat, Tuhan minta semua malaikat sembah sujud kepada anaknya, dan ditolak. Biasanya khotbah tidak orang bicara ini. Biasa sekolah sistemik teologi tidak banyak bicara ini. Tetapi semenjak Paradise Lost yang ditulis oleh John Milton, dunia mulai memperhatikan kalimat dari Alkitab. Let all the angels of God worship Him. Who is Him? Siapa itu dia? The only begotten Son of God. Maka sekarang kita mewarisi ini. Kita menyatakan, kita mengikhlarkan iman rasuli. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tetapi bagian kedua, aku percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal,
yang dilahirkan melalui Roh Kudus di dalam kandung Maria menjadi anak manusia dan mati di bawah pemerintah Pilatus. Jadi kita percaya Allah, kita berbakti kepada Dia, kita percaya kepada Yesus, anak Allah yang tunggal, kita juga berbakti kepada Dia. Kita menurut semua ini karena seorang yang namanya Daud telah mengwahyukan kabar kita. Bedanya anak Bapa, Allah yang tunggal, dan anak Allah yang diperankan secara tunggal. Saudara-saudara, Daud memberikan kristologi. Daud memaparkan Yesus yang menjadi pengantara satu-satunya. Daud membawa seluruh iman orang Kristen berada di dalam iman rasuli yang begitu penting. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan berkata kepada semua malaikat, tunduk dan berbakti kepada anak saya. Di antara malaikat-malaikat, satu penghulu atau seorang pemimpin malaikat yang paling besar berkata, tidak. Saya tidak mau beribadah kepada anakmu. Saya tidak mau berbakti kepada anakmu. Tuhan Allah tidak diskusi sama dia. Allah Bapa melihat pemberontak terjadi di dalam surga. Yang diciptakan tidak taat kepada Dia. Langsung Tuhan mengatakan, nyala engkau, hei setan. Istilah setan pertama kali keluar dari mulut Tuhan Allah karena Allah menemukan sang pemberontak adalah yang dicipta tapi tidak mau taat kepada Dia. Engkau namanya setan. Saya mau tanya, apa artinya setan? Setan berarti penantang, penghambat, pelawan Tuhan. Apakah yang menjadi pelawan? Siapakah menjadi penantang? Siapa yang menolak melakukan kehendak Tuhan? Yang dicipta oleh Tuhan.